petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat berhasil mengungkap peredaran sabu jaringan internasional Timur Tengah Indonesia berskala besar. Jumlah sabu yang berhasil diamankan tak tanggung-tanggung, yaitu seberat 1,1 ton. Informasi narkoba, penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,1 ton berhasil digagalkan petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi juga menangkap 7 orang anggota jaringan pengedar sabu tersebut. Tim Satgas Narkoba Gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat langsung menggerebek para pengedar sabu di sejumlah tempat berbeda di Jakarta, Bekasi, dan Bogor, Jawa Barat. Rekan-rekan anggota Polda Metro dan Polres Jakarta Utara secara berturut-turut di akhir Mei sampai dengan bulan Juni yang terus dikembangkan di. Baik teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Vita Sulistia Rahayu dengan NPM 314121048. Di sini saya akan menjelaskan kronologis sedikit tentang video yang barusan teman-teman lihat. Jadi di sini adalah Satuan Tugas Satgas Narkoba Polda Metro Jaya mengungkapkan peredaran 1,129 ton narkoba jenis sabu jaringan Timur Tengah. Tim mulai mengendus peredaran barang haram itu pada Mei 2021. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menjelaskan, awalnya penyelidikan dilakukan Polres Metro Jakarta Pusat dengan menangkap 2 kurir narkoba inisial NR dan A, dari keduanya 393 kg sabu disita. Tim mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba di Komplek Ruko Pasar Modern Bekasi Town Square Margahayu, Bekasi Timur, Jakarta Barat. Sebanyak 2 orang dibekuk, yakni inisial AS dan HW. Sabu seberat 511 kg disita dari lokasi. Tim mengembangkan perkara berdasarkan keterangan para tersangka. Penghuni lembaga masyarakat atau LP Cilegon NW dibekuk. Ia berperan sebagai menginstruksikan AS, pengendara barang haram, sebanyak 2 warga negara Nigeria penghuni LP Cilegon, yakni atas nama SCN dan UCN juga ditangkap. Hasil analisis dan interogasi terhadap para tersangka diketahui bahwa pengendali utama adalah OC, diduga sebagai warga negara Nigeria yang dalam perkara ini dijadikan sebagai DPO atau daftar pencarian orang. Dalam pengembangannya, Satgas meringkus kurir AK di sekitar apartemen Basurua City, Jakarta Timur. Dari tangan inisial AK, polisi menyita ransel dan koper mereka. Berdasarkan hasil interogasi terhadap inisial AK, polisi mendapatkan informasi narkotika tersebut diambil dari apartemen Green Pramuka City, Jakarta Pusat. Tim lalu menyita 1 mobil yang diduga milik penghuni apartemen Grand Pramuka H. Dari kamar H, 4 koper berisi sabu seberat 175 kg ditemukan. Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil diamankan Satgas Polda Metro Jaya dari beberapa TKP atau tempat kejadian perkara adalah sebanyak 1,129 ton. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengungkapan ini tentunya berkat kerjasama dan kerja keras dan kerja solid dari kepolisian dengan didukung oleh Ditjenpas Kemenkumham RI. Terkait dengan pengungkapan ini, atau pasal yang dilanggar adalah pasal 114 ayat 2, pasal 115 ayat 2, pasal 112 ayat 2, pasal 13 ayat 1, dan ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman penjara seumur hidup dan maksimalnya hukuman mati. Jadi apabila ini berhasil, sedangkan meta nilai barang bukti yang saat ini kita amankan kurang lebih dari 1,694 triliun, artinya kalau dihitung dengan jumlah jiwa maka 5,6 juta jiwa masyarakat yang bisa kita selamatkan dari potensi penyalahgunaan narkoba. Narkotika dan obat berbahaya atau lebih dikenal dengan istilah dalam masyarakat yaitu narkoba merupakan bahan berbahaya hal mana bagi pengguna, pengedar yang memproduksi dan menyimpan dapat dikenakan sanksi pidana. Tidak tanggung-tanggung, sanksi pidana yang dijatuhkan sampai dengan hukuman mati. Kejahatan yang berhubungan dengan narkoba saat ini sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal mana karena kejahatan ini tidak pandang bulu untuk memilih korbannya, dimulai dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu, pejabat, artis, tokoh masyarakat, dan yang lain-lain, sampai dengan masyarakat pada lapisan bawah. Lebih memprihatinkan lagi sudah masuk dalam segmen anak sekolah, mahasiswa, dan golongan terpelajar. Karena kejahatan ini sudah bersifat masif, maka sudah dapat dikategorikan jadi musuh bersama bangsa ini.
Narkoba ditinjau dari pandangan dan hukum Islam. Narkoba menurut hukum Islam adalah segala sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran tetapi bukan minuman keras, baik berupa tanaman maupun sejenisnya, yang mengakibatkan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Sedangkan menurut Imam Az-Zahabi bahwa semua benda yang menghilangkan akal jika diminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan, baik ia berupa benda padat ataupun cair, makanan atau minuman adalah termasuk khamar dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Allah berfirman artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, jauhilah oleh kalian khamar karena sesungguhnya ia adalah induk dari segala kejahatan. HR Al-Hakim dari Ibnu Abbas. Setelah 2 ayat Al-Quran di atas, juga ada hadis yang melarang khamar atau minuman keras, yaitu malaikat Jibril datang kepadaku, lalu berkata, hai Muhammad, Allah melaknat pemakaian minuman keras, pembuatnya, orang-orang yang membantu membuatnya, peminumnya, penerima dan penyimpannya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang-orang yang mau disuguhi. HR Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas. Untuk harian itu, khamar dalam bentuk yang lebih luas adalah narkoba dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan khamar atau narkoba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenalkan, nama saya Siti Nur Fadilah dengan NPM 3141210045. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari video kasus yang dipaparkan oleh kelompok 4. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video kasus tersebut, kita perlu memahami bahwa narkoba adalah musuh bersama manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Adanya narkoba menghasilkan banyak sekali efek buruk seperti memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat, merusak kesehatan tubuh, memperburuk kondisi perekonomian bangsa, dan berdampak kepada lemahnya mental generasi muda. Untuk itu, diperlukan kesadaran kolektif, terstruktur, dan masif untuk mengembalikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan dan kepribadian masyarakat Indonesia. Nilai luhur Pancasila menghendaki warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, sehingga menjauhi narkoba sama dengan mengaktualisasikan secara nyata nilai dalam Pancasila. Ada pula program pendidikan kewarganegaraan yang dapat dilakukan guna mengantisipasi masalah narkoba. Yang pertama, pencegahan primer. Melakukan berbagai upaya pencegahan sejak dini agar orang tidak menyalahgunakan narkoba. Kedua, pencegahan sekunder. Bagi yang telah memulai menginisiasi penyalahgunaan narkoba, disadarkan agar tidak berkembang menjadi adiksi, menjalani terapi dan rehabilitasi, serta diarahkan agar yang bersangkutan melakukan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. 3. Pencegahan tertib-tarik. Bagi mereka yang telah menjadi pecandu narkoba, direhabilitasi agar dapat pulih dari ketergantungan sehingga bisa kembali bersosialisasi dengan keluarga dan masyarakat.